wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadani Evanjaya Prakasa dari program studi manajemen. Alhamdulillah di sini saya diberi kesempatan untuk pengabdian desa KKN di Padukuhan Banyusumuruk, dan di sini saya ingin menyampaikan tentang program kerja saya, yaitu tentang marketing online. Silakan menyaksikan. Pandemi COVID-19 telah secara radikal dan cepat mengubah cara hidup hampir semua orang di dunia. Ini menyebabkan semua orang mempraktikkan jarak sosial, juga ancaman kesehatan masyarakat yang memungkinkan banyak orang untuk bekerja dari rumah untuk pertama kalinya. Di sisi lain, COVID-19 juga mengubah kebiasaan berbelanja kita. Karena hal itu menyebabkan semua orang mengurangi aktivitas di luar rumah. Banyak orang sekarang lebih sering berbelanja online dan mengandalkan internet untuk berita, informasi terkait kesehatan, dan hiburan digital. Pandemi telah mengubah cara konsumen menggunakan e-commerce dan solusi digital. Akibatnya, banyak bisnis offline yang kesulitan mencari pelanggan sehingga profitabilitasnya ikut menurun. Karenanya, berbagai bisnis telah berupaya meningkatkan kehadiran online mereka untuk bertahan selama pandemi ini. Namun, ada banyak bisnis kecil yang mungkin tidak tahu cara menggunakan platform online untuk menjual dan mempromosikan produk mereka. Pada kesempatan sekarang, saya Primadani Evanjaya Prakasa dari kelompok KKN 76.048 BTL akan membahas tentang marketing online. Pada kali ini ada 4 bahasan yang bakalan kita bahas untuk sesi ini, yaitu bahasan yang pertama adalah tentang pengertian dari pemasaran online, lalu yang kedua adalah manfaat dari pemasaran online, yang ketiga adalah komponen pemasaran online, dan yang keempat strategi sosial media. Selanjutnya kita menuju ke pengertian pemasaran online. Nah, menurut Armstrong dan Kotler, pengertian dari pemasaran online adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang merupakan kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet. Jadi, pada intinya, pemasaran online adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Selanjutnya adalah manfaat pemasaran online. Di sini ada 5 manfaat dari pemasaran online. Manfaat yang pertama adalah melakukan perubahan dengan cepat, di mana kita dapat langsung memperbaiki atau mengubah baik grafis maupun kata-kata kita menjadi yang awalnya salah dapat langsung dibenahi. Selanjutnya adalah menentukan sasaran demografis tertentu. Nah, pemasaran online memungkinkan untuk menargetkan demografis tertentu seperti halnya gender, usia, dan lokasi. Kita bahkan dapat menargetkan tingkat pendapatan tertentu, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, ada banyak media pilihan. Banyak media pilihan ketika memutuskan untuk melakukan pemasaran online. Dapat menggunakan audio, video, blogging, email, media sosial, dan newsletter yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Dalam hal ini, ada 2 pihak yang diuntungkan, yaitu yang pertama adalah pihak konsumen, dan yang kedua adalah pihak pemasar, baik penjual produk maupun produsennya langsung. Nah, keuntungan dari pihak konsumen ini adalah kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai produk yang mereka cari. Hanya dengan mengetikkan satu kata kunci tertentu di dalam mesin pencarian di internet yang berkaitan dengan produk yang dicari, maka mereka akan disajikan dengan informasi, baik mengenai produk knowledge atau pengetahuan tentang produknya, maupun tentang cara mendapatkan produk tersebut, baik dari produsen langsung maupun melalui penjualnya seperti supplier, grosir, toko, dan lain sebagainya. Keuntungan dari pihak pemasar, mereka ini dapat dengan mudah didatangi oleh orang-orang yang memang sedang mencari dan membutuhkan produknya. Lalu, manfaat yang terakhir adalah kemampuan konversi instan. Nah, kita ini memiliki kemampuan untuk mengubah pelanggan secara instan. Ketika kita memasarkan online, kita tidak hanya menjaring informasi pelanggan potensial, tetapi kita dapat mengambil penjualan seketika dengan melakukan beberapa klik mouse.
atau dengan HP kita. Selanjutnya adalah online versus offline. Nah, di bagian tabel sebelah kiri adalah toko online dan tabel sebelah kanan adalah toko offline. Pada toko online, tenaga yang dibutuhkan ini bisa 1 orang. Sedangkan di toko offline, ini lebih dari 1 orang. Seperti kasir, manajer, SPG, dan lain sebagainya. Di toko online, waktu yang dibutuhkan ini full-time maupun part-time. Bisa sambil bekerja, yang lain, atau mengurus anak. Namun di toko offline, waktu yang digunakan ini sebagian full-time dengan komitmen yang besar. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang komponen pemasaran online. Nah, ada apa sih komponen dari pemasaran online itu? Nah, di sini komponen yang pertama adalah content marketing. Lalu yang kedua adalah search engine marketing. Lalu yang ketiga adalah email marketing. Lalu yang keempat adalah online public relation. Lalu yang kelima adalah social media marketing. Lalu yang keenam adalah online advertising. Lalu yang ketujuh adalah website. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir adalah conversation. Dan di sini saya akan membahas lebih mendalam tentang social media marketing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi social media marketing. Nah, dalam strategi social media marketing ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan. Lalu langkah yang kedua adalah kita harus mengenali audiens kita. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan media sosial mana yang akan digunakan. Lalu yang keempat, kita ini harus menentukan jenis konten yang akan dibagikan. Lalu yang kelima, kita harus menganalisis. Untuk langkah yang pertama, kita ini harus menentukan tujuan. Nah, sebelum memasuki hal yang lebih teknis, Bapak Ibu ini dapat menentukan tujuan dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, apakah untuk promosi, ataukah untuk melayani pelanggan, ataukah mengharapkan pelanggan ke website. Nah, semua hal tersebut ini perlu ditentukan sebelum melakukan pemasaran di media sosial. Nah, menurut Albert Lua dari Booker.com, sangat bagus untuk fokus pada satu tujuan, kecuali Bapak Ibu memiliki tim di mana beberapa anggota dapat mengambil tujuan yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Contohnya, ketika Bapak Ibu ini memiliki tim marketing yang beberapa anggotanya ini bertugas untuk melakukan promosi di media sosial, sementara anggota lainnya ini bertugas untuk melakukan pelayanan pelanggan. Langkah yang kedua adalah kenali audiens Bapak Ibu. Dikutip dari Hootsuite.com, mengetahui siapa audiens Bapak Ibu dan apa yang ingin mereka lihat di media sosial adalah kunci dari social media marketing. Dengan mengenali audiens, Bapak Ibu bisa menentukan bentuk tindakan apa yang cocok untuk melakukan pemasaran di media sosial. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung untuk menentukan audiens, jangan khawatir dulu. Bapak Ibu ini dapat menggunakan konsep 5W1H yang dipaparkan oleh Albert Lua. Seperti siapa sih mereka? Misalnya jabatan, usia, jenis kelamin, gaji, lokasi, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang mereka minati yang bisa Bapak Ibu berikan? Misalnya, mereka yang minati hiburan, konten pendidikan, studi kasus, informasi tentang produk, dan lain sebagainya. Lalu, di mana mereka biasanya nongkrong online? Misalnya, mereka sering membuka Facebook, atau Instagram, atau media sosial lainnya. Lalu, kapan mereka mencari jenis konten yang dapat Bapak Ibu berikan? Nah, ini misalnya di pagi hari, siang hari, sore hari, akhir pekan, atau pada hari kerja. Lalu, mengapa mereka mengonsumsi konten tersebut? Misalnya, untuk menjadi lebih baik dalam pekerja mereka, menjadi sehat, untuk tetap up to date dengan sesuatu, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara mereka mengkonsumsi konten tersebut? Misalnya, membaca postingan media sosial, menonton video, dan lain sebagainya. Di samping itu, jika Bapak Ibu masih memiliki atau baru memulai bisnis tetapi masih bingung untuk memanfaatkan sosial media, Bapak Ibu bisa menentukan target audiens terlebih dahulu. Misalnya, Bapak Ibu memiliki bisnis sepatu resmi.
Maka Bapak Ibu bisa menargetkan pekerja kantoran dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki usia 25-45 tahun. Sedangkan untuk konten yang akan dibagikan, Bapak Ibu dapat mencoba dengan topik mengenai rekomendasi sepatu terbaik dalam bentuk video dan mengunggahnya ketika setiap sore hari atau jam pulang kerja. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan media sosial yang akan digunakan. Nah, setelah mengenali audiens dari bisnis, langkah selanjutnya yaitu menentukan media sosial yang dapat Bapak Ibu gunakan. Apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, atau yang lainnya. Selain itu, Bapak Ibu melakukan riset terlebih dahulu mengenai kesesuaian antara media sosial yang akan digunakan dengan audiens Bapak Ibu. Misalnya, berdasarkan usia dan jenis kelamin, setelah melakukan riset dan menemukan media sosial yang cocok, Bapak Ibu dengan mudah menentukan media sosial yang digunakan. Seperti halnya riset dari Hotseat ini tentang data penggunaan sosial media berdasarkan usia dan jenis kelamin pada 2021. Pada media sosial Facebook ini rata-rata penggunanya adalah laki-laki di umur 25-34 tahun, sedangkan pengguna Instagram adalah rata-rata perempuan dengan umur 25-34 tahun, sedangkan Twitter rata-rata penggunanya adalah laki-laki umur 35-49 tahun, sedangkan YouTube itu rata-rata penggunanya adalah laki-laki pada umur 25-34 tahun. Nah, ini contohnya seperti Bapak Ibu ini memiliki targeting audience dengan rata-rata usia 25 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta. Maka tidak ada salahnya jika mencoba menggunakan Instagram untuk membagikan konten promosi. Selain dari usia dan jenis kelamin, Bapak Ibu juga bisa menentukan pengguna media sosial berdasarkan kesesuaian konten yang ingin dibagikan. Apakah berupa konten video, gambar, atau sekedar informasi saja. Untuk langkah yang keempat adalah kita harus menentukan jenis konten yang akan dibagikan. Nah, apabila sudah mengetahui media sosial yang akan digunakan, maka selanjutnya adalah menentukan konten yang ingin dibagikan kepada audiens. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan lebih dari satu media sosial jika bentuk konten yang akan dibagikan sesuai dengan audiens yang ditargetkan. Apakah itu mengenai hiburan, berita, riset, terbaru, atau yang lainnya. Selain itu, Bapak Ibu bisa mengemas konten tersebut agar lebih menarik dan berbeda dari yang lainnya, seperti video isai atau infografis. Misalnya, Bapak Ibu ini memiliki audiens dengan usia 35-49 tahun dan bekerja sebagai akademisi atau dosen. Bapak Ibu ini dapat menggunakan Twitter dengan memberikan konten seputar riset terbaru untuk infografis atau thread. Nah, ini adalah contoh dari konten-konten ini yang di sebelah kiri bawah itu ada konten yang disebarkan di media sosial Instagram. Yang ini berupa gambar informasi yang begitu menarik. Lalu ini ada iklan Gojek yang disebarkan di YouTube atau iklan di TV, di mana konsep videonya simpel namun berkesan di hati penonton. Langkah yang kelima atau yang terakhir adalah menganalisis. Adapun tahap terakhir yaitu melakukan analisis terhadap strategi pemasaran yang telah Bapak Ibu lakukan di media sosial. Bapak Ibu ini dapat menganalisis berdasarkan dampak dari konten yang Bapak Ibu berikan seperti jumlah like, respon pada kolom komentar, dan juga pertumbuhan jumlah followers. Nah, setelah melakukan analisis, Bapak Ibu ini bisa melihat pola dari audiens Bapak Ibu di media sosial. Nah, misalnya nih, konten seperti apa sih yang mereka sukai, kapan mereka paling sering mengakses konten yang Bapak Ibu berikan, dan bentuk promosi seperti apa yang dapat meningkatkan penjualan secara langsung, sehingga dari pola tersebut Bapak Ibu dapat melakukan inovasi ketika membagikan konten selanjutnya. Oke, terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.